Pemirsa TV OMG, sekarang kita sedang berada di Butik Ine yang terletak di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Butik Ine ini sebuah butik untuk wanita kelas atas yang menyediakan aneka baju-baju yang cantik, mulai dari baju pesta, simple dress, hingga busana-busana muslim. Seperti apa? Kita lihat-lihat ke dalam yuk, sekaligus kita juga akan bertemu dengan pemiliknya, Mbak Ineke Ratu. Mari ikuti saya. Halo Mbak Ine, apa kabar? Baik Mbak. Sore Mbak. Sore. Terima kasih nih Mbak, kita dikasih kesempatan untuk bermain ke butik ini. Kita sedikit berbincang-bincang santai ya Mbak ya, sambil kita melihat-lihat di butik ini. Mungkin Nah, sekarang kita sudah bersama dengan owner dari Ine Butik, yaitu Mbak Ineke Ratu. Mbak, terima kasih ya Mbak ya, sudah diberi kesempatan untuk berbincang santai dengan Mbak Ine. Langsung saja kita ikuti perbincangannya. Mbak, pertama mungkin Mbak Ine bisa sedikit jelaskan dari Ine Butik ini Mbak. Jadi Ine Butik ini berdiri sebenarnya udah sekitar 12 atau 13 tahun yang lalu. Jadi yang start itu kebenaran aku berdua sama mamiku kan. Jadi karena dulu aku lulus SMA belum tahu mau kemana, terus kita dulu awalnya masih belanja-belanja tuh keluar gitu kan ke luar negeri untuk belanja-belanja, and then kita sell gitu loh, kita jualin, dan ternyata kok peminatnya banyak ya gitu, kok ternyata berarti selera fashion kita tuh bagus ya gitu loh, nggak jelek-jelek amat, ternyata apa yang kita beli orang suka gitu loh. Dari situ bermula kita start belanja, terus nggak lama aku keterima kuliah di Amerika. Jadi aku kuliah ke Amerika buat kayak 5 tahun ya, 4.5 years, 4,5 tahun gitu. Jadi usahanya ngelanjutin mamiku kebenaran. Pas aku kembali dari Amerika, aku mutusin daripada aku kerja sama orang gitu, ya udah lebih baik aku geluti dunia ini yang udah memang passionnya aku dari dulu. Kebenaran kan aku di Amerika kuliah bisnis gitu ya. Waktu balik ke sini aku sempat ambil kuliah fashion juga beberapa lama gitu, untuk mendukung ini gitu kan, karena kan kalau kita nggak ada basicnya susah juga gitu kan. Dan aku belajar banyak dari mami aku, jadi kita dari situ kita split, mami aku untuk muslimnya gitu, muslim wear, aku lebih ke ready to wear yang lebih ke anak muda, kebaya, terus baju pengantin gitu-gitu sih, yang lebih middle age and up juga. Cuman mami aku lebih fokusin ke kaftan dan muslim wear gitu. Kalau aku ya gamis, bukan gamis, custom pengantin, terus kebaya gitu-gitu sih. Jadi kita bagi gitu. Jadi kalau misalkan mami aku dapat orderan untuk Sweet Seventeen atau prom night, pasti dilemparnya ke aku. Begitupun pula sebaliknya. Kalau misalnya aku dapat kira-kira dari ibu-ibu pengajian gitu atau apa, aku lempar ke mami aku gitu. Jadi sampailah berdiri sampai sekarang gitu. Mbak Ine bisa dibilang kan, Mbak Ine ini kan meneruskan atau melanjutkan atau berkolaborasi dengan mami ya. Berkolaborasi kali. Mami. Nah, ada orang yang bilang mempertahankan itu lebih sulit daripada memulai. Nah, ini pengalaman Mbak Ine gimana? Benarkah seperti itu Mbak? Aduh, asam garam ya sebenarnya. Di dunia seperti ini kita harus sabar-sabar, tahan mental, karena nggak semua customer, nggak semua orang itu enak gitu. Kayak ada mungkin 100 orang yang datang, mungkin 60-nya enak, 40-nya yang beda-beda ya, sifat dan karakter customer itu kan beda-beda, itu gimana cara kita menghandle-nya sih gitu. Kalau misalkan nggak kuat-kuat, makanya banyak yang nggak bisa bertahan, mungkin nggak bisa bertahan sama tenaga kerjanya juga. Kan kita kan harus, ini kan apa ya, kita bekerja nggak sendiri gitu kan ada banyak tim yang membantu, dari tukang jahit, tukang payet, tukang bordir, dari mulai pegawai yang di butik gitu, membantu untuk gimana caranya untuk kita bisa sama-sama merangkul satu sama lain untuk supaya butik ini tuh berjalan gitu. Mungkin yang selama ini orang berada di tengah jalan karena mungkin dia satu nggak kuat untuk menghandle tenaga kerjanya, yang kedua dia nggak sanggup untuk menghandle customer-customernya gitu loh, karena kan berbagai macam watak dan sifat manusia ya gitu, termasuk customer sekarang gimana kita mensiasatinya sih gitu, karena nggak semuanya enak juga, nggak semuanya gampang
gitu. Kan sifat orang beda-beda, kita harus mengerti. Misalkan ibu ini maunya ini, kita udah melakukan yang terbaik tapi ternyata menurut dia kurang cukup baik, itu kan suatu kendala yang harus gimana, yang terkadang bikin drop gitu ya, terkadang gitu. Cuman ya kita harus tahan mental sih, harus bisa. Kalau misalnya kita mau maju terus, ya kita harus bisa bertahan gitu. Ini sebagian dari tantangan dalam pekerjaan seperti ini, karena kan pekerjaan ini kan jasa gitu. Jadi ya gampang-gampang susah sebenarnya gitu menghadapi dan menghandle kemauannya seseorang gitu. Kita kan kerja jasa ya gitu. Seperti tapi suatu kebanggaan tersendiri aja, kepuasan tersendiri yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun. Kalau misalkan saya bikin baju buat Mbak gitu, dan orang itu tuh senang memuji, ih saya bagus ya pakai baju ini, saya dipuji sama orang, bikin di mana bajunya, apa segala macam, itu suatu kebanggaan dan kepuasan tersendiri tidak bisa dibayarkan dengan apapun gitu sih. Berarti di sini Mbak Ina juga mulai dari merancang ya? Ya, dari desain. Jadi kalau misalkan ada orang datang, saya mau bikin gaun pengantin dong gitu. Nanti bikin gaun pengantin, dia biasanya mereka udah kasih saya gambaran. Saya maunya seperti ini, maunya ball gown, maunya yang lebar, maunya yang duyung gitu. Jadi saya tinggal menyesuaikan. Oh ya udah, berarti kamu bagusnya dengan postur badan kamu. Nanti saya kasih masukan, dengan postur badan kamu kayaknya kamu nggak cocok deh pakai Sabrina. Dengan postur badan kamu seperti kamu nggak cocok deh pakai yang ball gown gitu. Nanti saya kasih masukan pasti. Nah nanti dari situ kita sesuaikan mulai dari bahan, ntar bahan juga saya yang langsung terjun langsung untuk beli gitu, untuk pemilihan bahan. Karena kan baju bisa bagus jadinya atau enggak itu tergantung sama pemilihan bahan itu sendiri juga kan gitu loh. Gitu. Jadi create suatu baju ini kan nggak gampang kayak saya cuma mau ini nih, beli bahannya ini, nggak bisa langsung jadi kayak gitu kan, harus dikreasi. Cara pemotongan brokatnya kan nggak ada, jual brokat yang kayak gini langsung kan nggak ada. Kita harus dikreasin, harus dipotong, ditempel, dan dipayet gitu. Ini kalau yang begini Mbak Ina ya, yang gaun gini. Kalau ini baju muslim baru ibu mami ya. Gitu. Jadi kan dikreasin, sebenarnya tipikal-tipikalnya hampir-hampir mirip, cuman kalau madam lebih glamor lagi sih dari aku. Kalau aku lebih simple sedikit, tergantung sama requestnya customer. Kalau misalnya customernya pokoknya maunya yang heboh gitu, baru saya hebohin. Tapi kalau enggak, kalau ngikutin saya ya apa ya, elegan tapi not too much gitu. Gitu jadi sih. Misalnya Mbak Ina tuh elegan ya, ya elegan, nggak too much. Tetap ngikutin apa yang lagi tren sekarang gitu. Cuman balik lagi, karena kan tren sekarang belum tentu cocok sama semua orang gitu. Jadi kita sesuaiin aja, tetap menyesuaikan sama kepribadian seseorang tersebut gitu. Mbak Ina berarti tepatnya bergabung dengan Madam dari tahun berapa Mbak? Kita start itu 2004 apa 2005? Ya 2004 ya 2004. Jadi sekitar berapa tahun tuh ya? 2004, 2005. Sudah. Maksud saya Mbak Ina lulus kuliah. Oh, lulus kuliah 2012. Mulai 2012. di sini 2012 ya, 2012. Sebenarnya belum waktu yang lama ya menurut aku, karena kita masih belajar dan belajar mengenali lagi. Kadang aja kalau sekarang kalau masalah bahan kita tinggal merem udah tahu ini bahan apa gitu. Cuman ya again belajar dan belajar lagi untuk lebih baik lagi, untuk lebih mengenali lagi apa yang dimauin sama orang sih sekarang gitu loh. Gitu. Biar nggak kalah tren sama orang-orang gitu kan. Nah tadi yang Mbak Ina paparkan itu, kendala-kendala itu apa Mbak Ina pernah mengalami Mbak selama 7 tahun perjalanan? Sering ya, udah asam garam. Yang enaknya gitu. Yang misalkan gini, ini baru tadi kejadian. Customer bikin baju nih, misalkan udah dari pertengahan tahun yang lalu. Pesan yang banyak, ada 20-30 biji gitu. Pesan banyak, and then kan saya udah bermodal dong otomatis kan. Itu beli bahan itu kan uang saya kan muter, mati berarti di bahan itu gitu. Saya minta DP, memang sebagian baju yang sudah jadi sudah dibayarkan sama beliau. Tapi sisa bahan yang belum jadi itu kan masih numpuk, berarti kan itu belum dibayarkan sama dia. Itu kan berarti masih harusnya uang saya muter, malah stuck di situ kan, stuck di bahan-bahan tersebut yang udah saya beli banyak banget gitu. 2 kantong besar itu kan nggak murah gitu. Dan dihambat, maksudnya bukan dihambat ya, kayak diulur bilang iya nanti saya datang, ternyata bajunya nggak datang gitu. Terus mau bilang mau kasih uang, ternyata nggak kasih uangnya gitu, seperti kayak gitu. Atau kan misalkan ada beberapa customer misalkan bilang, saya mau pakai ya bajunya buru-buru,
Oke, buru-buru. Udah dong kita cepat kerjanya kan untuk mereka. Karena kan mereka mau pakai nih katanya. Dalam waktu minggu depan. Kita udah bikin ini buru-buru. Mereka kasih DP doang. Giliran udah jadi, minggu depan ditanyain, bajunya sudah jadi ya Bu? Oh nanti aja deh, saya nggak jadi kondangan. Otomatis yang seharusnya saya dapat uang dilunasi sama dia, akhirnya karena dia nggak jadi pergi, ya udahlah udah DP ini gitu. Jadi kan saya rugi juga gitu. Kayak gitu tuh ada beberapa sering juga seperti itu gitu. Nah itu dia yang ada enaknya ada enggaknya. Ada banyak customer yang terkadang malah nggak ngelihat kita udah kasih nih range harganya segini. Oke, udah main percaya. Itu banyak juga. Pokoknya ini bikinin aja deh yang bagus nih. Saya kasih bahan segini, segala macam. Udah saya tinggal kasih harganya, dilihat juga enggak gitu. Yang penting dia udah percaya sama saya. Nah itu kan beda lagi gitu ya. Makanya terkadang kita dapat 5 yang nggak enak, kita dapat digantiin sama Tuhan 10 yang jauh lebih enak gitu. Makanya saya bilang sama pegawai-pegawai saya gitu, maksudnya ya udahlah nggak apa-apa ya, nanti Tuhan juga gantiin gitu. Kalau misalkan dia kan ibaratnya kan ya bukan menjahati juga ya, maksudnya menahan rezeki kita gitu ya. Misalnya kita dapatnya segini, ya dia tidak bayar kita, ya udah nggak apa-apa, itu biar urusannya dia sama Tuhan aja. Mending kita udah kasih yang terbaik, terserah aja gitu. Ntar juga digantiin, ternyata benar digantiin aja. Ada aja customer yang lain yang Tuhan kirim gitu untuk ngegantiin itu gitu, gantiin customer tersebut gitu loh. Terkadang yang sekarang kan desainer di Jakarta ini, di Indonesia ini kan banyak sekali kan, saingan itu banyak sekali. Betul. Jadi ya mungkin customer-customer yang sebagian udah mencoba A, B, C, D, E pergi ke sana ke sini. Tapi kalau misalkan memang udah cintain sama kita, sukain sama kita, tetap aja balik ke kita lagi. Mbak Ina yang menarik nih, Mbak Ina kan masih muda ya. Di usia yang masih muda ini sudah katakanlah sudah berkarya dan berprestasi gitu. Menggunakan masa mudanya dengan sangat baik itu apa sih Mbak yang melatar belakangi, yang inspirasinya lah, yang Apa ya? motivator terbesar? Mamiku. Oh iya. Karena kan mamiku kan dia seorang wanita yang sukses gitu ya, dan sangat amat pekerja keras gitu, dan nggak kenal lelah buat bekerja gitu. Jadi aku mencontoh dari dia sih gitu. Kalau dia aja bisa sukses, bisa berhasil, bisa punya apa-apa, ya juga karena hasil keringatnya dia sendiri gitu ya, bukan semata-mata karena papaku. Karena apa yang dia punya itu ya dia beli sendiri, kayak mau tas mewah, mau apa. Aku lihat gitu, kerja kerasnya dia tuh terbayarkan dengan yang apa yang dia punya gitu. Dia nggak pernah kenal buat kerja, dia turun langsung ke Majestic buat beli bahan panas-panasan gitu kan. Seharusnya kan kalau misalnya orang bilang ngapain sih lo kan nggak usah kerja juga nggak apa-apa kali gitu. Tapi dia suka, hobi, berawal dari hobi gitu kan ya. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang kita suka, hobi kita, itu bakalan enak aja sih ngejalaninnya, enjoy gitu. Meskipun terkadang juga aku nemu sisi jenuhnya gitu. Cuman ya mau gimana ya kita harus nikmatin karena kita sesuatu yang kita suka ya. Kalau misalnya kayak gitu ya inget pas enaknya, inget pas customer yang baiknya, jangan inget yang jeleknya juga. Karena kalau kayak gitu, aku kan tipe orang yang down sebenarnya. Jadi aku paling nggak bisa ada customer gimana dikit langsung deh aku down gitu, sedih. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih aku jadi nggak semangat nih mau kerja gitu. Aduh, aku balik ke Amerika lagi ya gitu, kerja aja gitu. Aku sempat berpikir seperti itu gitu. Cuman ya gimana, ada di depan mata seperti ini, orang begitu banyak yang mau ada di posisi aku sekarang gitu. Begitu banyak yang lu enak ini, tapi kan orang juga terkadang cuma lihat dari luarnya aja. Mereka nggak tahu dalamnya, mereka nggak tahu susahnya kita nanggepin customer seperti apa, panas-panasannya. Terus belum nanggepin harus naungin pegawai juga gitu kan, kerja sama mereka seperti apa, kan orang kan nggak tahu gitu. Cuman kalau misalnya boleh balik lagi, aku harus mensyukuri apa yang sudah aku punya sekarang, karena begitu banyak orang yang pengen ada di posisi aku, begitu banyak orang yang pengen punya usaha tapi mereka mungkin nggak punya modal, mereka nggak punya kemampuan, mereka nggak punya apa gitu kan ya. Dengan adanya aku ya aku bersyukur ada apa yang ada di depanku, aku jalanin. Bersyukur itu yang selalu Mbak Ina ingat kalau lagi down ya Mbak ya. Iya, karena kan bersyukur. Iya, terkadang kalau misalnya ya nggak lepas dari titik kejenuhan sih sebenarnya. Terkadang aku jenuh, aduh aku udah usia segini tuh pinginnya jadi ibu rumah tangga aja gitu, pengen di rumah aja ngurus anak. Cuman kan ya jodohnya masih on the way kata Tuhan, jadinya ya udah jalanin aja dulu gitu. Toh kalau misalnya aku udah berumah tangga juga ini tetap aku punya, cuman aku nggak mau terlalu muluk-muluk gitu loh. Ke depan nih Mbak, masih ada impian atau obsesi atau harapan yang menjadi target Mbak Ina? Impiannya ya itu ya, semoga akan menjadi lebih baik, ini butiknya semakin dikenal banyak orang, aku bisa punya butik juga, nggak cuma yang custom gini kan, kebanyakan kan custom aku bikin, karena aku pengen punya ready to wear yang di mall, yang
yang udah ada brandingnya yang Ine tapi ready to wear gitu, yang untuk misalkan untuk muslim wear yang ready to wear yang simple-simple, terus misalkan ready to wear yang Ine yang casual-casual untuk kayak misalkan kemeja atau dari apapun sih. Itu aku pengen seperti itu sih. Tapi ini supaya banyak Ine itu semakin branding di banyak orang gitu. Seperti misalkan Ana Avanti gitu kan, itu kan mereka dia kan sudah branding like her image gitu loh. Aku pengen seperti itu gitu, nge-build name itu kan butuh proses ya, nggak bisa langsung. Banyak yang langsung tapi akhirnya bertahannya cuma sebentar. Buat apa? Aku pengen dengan berjalan waktu bertahap tapi long lasting gitu, sampai nanti pun tua pun orang tahu Ine tuh mulai dari mana, dari ibuku sampai akhirnya aku, sampai nanti aku punya anak segala macam gitu sih. Tapi kalau bicara dari branding sendiri, Ine ini sebenarnya segmennya kemana? Menengah atas kan? Iya, menengah ke atas sih gitu, menengah ke atas ya gitu. Jadi, tapi kalau misalkan untuk bilang yang atas sekali sampai yang berapa, yang puluhan juta, ratusan juta, enggak juga gitu. Jadi kita terkadang kayak misalkan ada bride yang datang gitu, Mbak saya cuma punya budget 10 juta gitu, saya cuma punya budget 7 juta untuk bikin gaun pengantin, bisa nggak? Bisa, saya bantu gitu. Saya nggak mau patokin 30 juta gitu sampai 40 juta, sampai ada berapa customer gitu ya yang mereka mungkin sudah hunting, yang namanya orang mau merit kan, pasti mereka pergi ke A ke B ke C ke D gitu. Saya bilang, saya kasih harga kamu segini, kamu bisa bandingin sama tempat-tempat lain deh gitu. Iya Mbak, emang bener sih, saya udah ngecek ke sana sini, emang ini udah paling realistis harganya gitu, dan milik sendiri gitu loh. Maksudnya saya nggak memberatkan customer juga kayak kamu harus punya segini, kan kasihan ya, orang pengen merit, pengen pakai baju cantik, masa harus terus kalau misalkan puluhan juta atau segini, mungkin kan kantong masing-masing orang kan beda gitu. Berarti kalau misalkan saya cuma punya uang segini, saya nggak bisa cantik dong, kan kasihan ya gitu. Jadi kan kita selain itu kan kita membantu orang juga gitu. Iya kan, ngebantu juga kan, nggak semua pengantin kan pasti punya impian, saya pengen jadi princess Sehari, pengen cantik, pengen ini. Terus karena uangnya dia keterbatas, dia jadi nggak bisa punya gaun impiannya dia, nggak bisa kayak gitu juga gitu. Makanya dengan adanya itu aku ngebantu, ya udahlah nggak apa-apa aku bikinin gitu. Dengan budget yang ada ya aku olah untuk menjadi baju pengantin gitu. Gitu sih. Mbak, yang menarik nih, Ine Butik ini di tengah-tengah persaingan bisnis yang tadi Mbak Ine sempat sampaikan, banyak butik tutupan, berguguran ya. Ini masih bertahan nih Mbak. Apa sih Mbak kelebihan dari baju-baju di Ine Butik ini? Mungkin kita bisa sambil keliling Mbak. Iya boleh. Mbak Ine menerangkan mungkin. Nah, jadi ini kan sebenarnya satu baju pesta, cuman aku pakai beberapa macam bahan gitu loh, nggak cuma satu bahan aja gitu kan. Misalkan ini dalamnya warnanya agak mocha gitu ya, nude. Nah aku padu-padanin sama lace-nya itu yang hampir mirip gitu, nggak harus yang sama percis seperti ini karena nanti takutnya warnanya mati gitu. Jadi aku kasih satu tone yang lebih terang warnanya gitu, dan aku padu-padanin lagi sama brokat gitu. Terus aku tempel-tempel sama mutiara gitu, sama kristal supaya untuk nyalain. Ini kan bagus, maksudnya buat aku ini nggak too much gitu. Kalau yang ini juga satu nada gitu, senada karena sekarang lagi musim tassel-tassel gini. Jadi aku tetap pakeinnya tuh yang satu warna gitu loh, yang senada warnanya. Kayak gini, kita bisa dipakai untuk pesta. Ini bisa dipakai luarnya aja atau enggak sama dalamnya. Kalau misalkan nggak mau pakai dua-duanya, luarnya masih bisa dipakai dan di mix sama yang lain gitu. Luarnya bisa dipakai untuk yang lain juga gitu. Jadilah seperti ini, dan ini di full payet. Payetnya juga nggak bakalan luntur, mau berapa tahun juga kita yakin nggak bakalan luntur gitu. Jadi itu salah satu kekuatan dari busana-busana. Iya benar. Perpaduan bahan-bahan yang berkualitas dengan otomatis material yang berkualitas. Sampai ada customerku yang misalkan berapa tahun, 5 tahun setelah itu masih pakai baju yang pas aku lihat itu foto, ih dia kondangan masih pakai baju yang udah berapa tahun yang lalu beli, dan bajunya masih bagus ya, gitu ya, loh. Kan bikin kan atas bawah nih, bawahnya pakai celana. Orang bisa pakai atasnya sama bawahnya tuh sama yang lain, misalkan sama rok batik atau apa. Jadi kan dibikin kayak semi kebaya gitu, tapi bisa dipakai sama yang lain gitu. Dan dia ada obinya, tetap batu-batunya nggak bakalan pudar gitu. Mau berapa tahun juga nggak bakalan pudar gitu Mbak. Jadi selain bahan juga model yang menarik ya Mbak ya, iya, yang bisa di mix and match. Bisa di mix and match. Jadi kalau misalkan nggak mau pakai bawahnya ini, bawahnya bisa pakai sama rok batik. Misalkan atasnya mau pakai yang lain bisa juga gitu. Gitu Mbak. Oke, baik Mbak Ine, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama.
Oke, baik. Demikian perbincangan kami dengan Mbak Ineke Ratu, owner dari Ine Boutique. Untuk selanjutnya, kunjungi website kami di www.mensobsession.com. Jangan lupa like dan subscribe YouTube kami Men's Obsession. Terima kasih dan sampai jumpa.